Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nur Utami dari kelompok 5 AKS 3F NIM 12403193245. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya mengenai pasar monopolistis, yaitu mengenai pemaksimuman keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik lebih elastis dari yang dihadapi monopoli, tetapi tidak mencapai elastis sempurna sebagaimana kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Pertama, pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah sama dengan keadaan keseimbangan dalam pasar monopoli. Bedanya, dalam pasar persaingan monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Sedangkan dalam pasar persaingan monopolistik, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Untuk kurva keseimbangan jangka pendek bisa dilihat di samping. Yang kedua yaitu pemaksimuman keuntungan jangka panjang. Keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan di pasar. Dengan demikian, setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkat harga, sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ke tingkat normal. Bahkan akan merugi jika menerima marginal lebih kecil dari biaya marginal, atau MR lebih kecil daripada MC. Masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan kurva permintaan dan tentunya juga kurva MR perusahaan persaingan monopolistik bergeser ke kiri. Masuknya perusahaan-perusahaan baru akan berlangsung terus sehingga perusahaan hanya menerima keuntungan normal saja. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. PL adalah sama dengan biaya total rata-rata atau ATC, yang berarti perusahaan memperoleh keuntungan normal. Sifat perusahaan persaingan monopolistik ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh keuntungan normal. Perbedaan tersebut adalah harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik lebih tinggi dibanding pada perusahaan persaingan sempurna. Dan kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal atau tingkat produksi dengan biaya per unit paling rendah. Akibat dari hal tersebut, jumlah perusahaan dalam pasar semakin sedikit, sehingga jumlah permintaan yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang masih ada menjadi lebih besar. Ini berarti bahwa kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kejadian keluarnya perusahaan dari pasar akan berlangsung terus sampai perusahaan memperoleh keuntungan normal. Dengan keadaan seperti ini, tidak ada lagi perusahaan yang masuk ke pasar dan juga tidak ada lagi perusahaan yang keluar dari pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik hanya menerima keuntungan normal, seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Untuk kurva keseimbangan jangka panjang bisa dilihat di samping. Disinilah letak ketidakefisienan pasar persaingan monopolistik. Ada dua penyebab ketidakefisienan pasar persaingan monopolistik, yaitu pertama, harga jual masih lebih besar dari biaya marginal atau P lebih besar daripada MC, dan yang kedua, kapasitas berlebih atau excess capacity. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.